Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin, NIM 20200100020 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang urban farming dengan arsitektur ekologi. Yuk langsung saja ke videonya. Itu judulnya Pusat Pengembangan Urban Farming dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi. Pusat adalah tempat yang dianggap penting atau tumpuan dari berbagai kegiatan, urusan, hal, dan sebagainya sesuai dengan golongannya. Pengembangan adalah proses, cara, atau perbuatan mengembangkan serta pembangunan secara bertahap dan teratur yang jurus ke sasaran yang dikehendaki. Urban farming adalah aktivitas pertanian dan peternakan di dalam atau di sekitar perkotaan yang melibatkan keterampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidaya dan pengolahan makanan. Hal utama yang menyebabkan munculnya aktivitas ini adalah upaya memberikan kontribusi pada ketahanan pangan, menambah penghasilan masyarakat juga sebagai hobi. Pengertian dari arsitektur ekologi adalah arsitektur ekologi merupakan sebagai pembangunan lingkungan binaan sebagai kebutuhan hidup manusia dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan alamnya, yang mempertimbangkan keberadaan dan kelestarian alam, di samping konsep-konsep arsitektur bangunan itu sendiri. Latar belakang persoalan urban farming. Urban farming merupakan kegiatan pemanfaatan ruang-ruang terbuka yang tidak produktif, seperti lahan-lahan sisa, yang menjadi kegiatan alternatif aktivitas masyarakat kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka di kota besar. Munculnya aktivitas ini dapat memberikan kontribusi pada ketahanan pangan, menambah penghasilan masyarakat sekitar, juga sebagai sarana rekreasi. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan bangunan yang terjadi di kota besar. Di balik pertumbuhan bangunan yang meningkat, sementara itu lahan yang tersedia sudah semakin padat dipenuhi oleh bangunan-bangunan, sehingga lahan kosong yang tersedia sekarang sudah semakin berkurang. Oleh karena itu, lahan hijau semakin sedikit, sehingga urban farming merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, di mana orang punya banyak waktu di rumah, urban farming tersebut berkembang menjadi salah satu kegiatan favorit masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini langkah awal yang bagus untuk menciptakan ketahanan masa depan. Dengan terobosan teknologi inovatif, urban farming dapat dicontohkan seperti hidroponik, aquaponik, aeroponik, vertical farming, indoor farming, dan precision farming semakin berkembang secara global. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah contoh-contoh dari adanya urban farming seperti hidroponik, aquaponik, dan aeroponik. Apalagi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ancaman krisis pangan karena terganggunya rantai pasok makanan. Untuk mengatasi adanya krisis pangan, urban farming di pekarangan dan lahan tidur sebagai small unit of landscape bisa dilakukan sebagai strategi untuk mewujudkan kemandirian pangan. Apabila dilihat dalam jangkauan yang lebih luas, urban farming memiliki dampak yang lebih besar bagi kelangsungan hidup masyarakat perkotaan, bahwa urban farming dapat menjadi konsep pertanian ideal di masa depan. Untuk contoh yang pertama adalah krisis ruang terbuka hijau.
Masifnya bangunan di perkotaan menyebabkan tergerusnya ruang-ruang terbuka hijau. Hilangnya ruang terbuka hijau sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan sekaligus meningkatkan polusi yang mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat kota. Yang kedua, menjaga ketahanan pangan. Proses urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pembangunan turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Kota tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Permintaan akan bahan makanan yang tidak tercukupi akan menyebabkan inflasi harga. Jadi ketika bahan makanan berkurang, harga tersebut akan semakin naik. Dan jika barang tersebut tersedia banyak, maka harganya akan menurun. Seperti halnya ketika pada musim panen padi. Urban farming untuk pemberdayaan masyarakat. Ini yang ketiga. Saat urban farming diterapkan dalam lingkungan bertetangga, urban farming dapat menguatkan rasa kebersamaan dan menciptakan kebudayaan gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Ini salah satu contoh dari adanya urban farming. Itu berupa dampak positif dari urban farming. Untuk metode perancangan, yang pertama klasifikasi data. A. Data primer, data yang berkaitan dengan data fisik dan non-fisik. B. Data sekunder, data berupa data literatur, data berupa literatur urban farming dan ekoarsitektur. 2. Studi presiden. Melakukan studi presiden tentang pusat urban farming sebagai tipologi bangunan yang sejenis untuk referensi dalam perancangan pusat pengembangan urban farming. Yang B. Melakukan studi presiden tentang ekoarsitektur sebagai tipologi bangunan yang sejenis untuk referensi dalam perancangan pusat pengembangan urban farming dengan pendekatan ekoarsitektur. Contoh kedua, metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah yang pertama, survei lapangan untuk mengetahui kondisi existing yang ada. Yang B. Studi literatur yang terdiri dari berbagai sumber untuk mendapatkan teori yang terkait. 3. Metode pengolahan data. Menggunakan metode analisis dengan mengolah data primer dan sekunder yang diperoleh sebagai acuan dan perancangan. B. Menggunakan metode sintesis, yaitu penyatuan dari semua data dan hasil analisis yang diperoleh, sehingga memunculkan gagasan rancangan pusat urban farming dengan pendekatan ekoarsitektur, dan kemudian diolah menjadi sebuah rancangan. Yang terakhir adalah metode pengujian. Untuk pengujiannya sendiri yaitu dengan perancangan menggunakan 3D modeling. Desain hipotesis. Itu yang pertama, desain hipotesis yaitu pembangunan yang semakin besar di perkotaan. Pembangunan perumahan-perumahan, hotel, seperti itu. Yang kedua adalah peningkatan kepadatan bangunan dan menurunnya lahan pertanian. Contoh yang kedua ini adalah contohnya lahan pertanian yang produktif seperti persawahan, kemudian dijadikan sebagai tempat untuk hotel atau perumahan. Yang ketiga adalah masyarakat berhubungan dengan ekoarsitektur. Ekoarsitektur jadi berhubungan dengan juga bangunan dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk urban farming tersebut, seperti penanaman menggunakan bahan yang berasal dari material bahan bekas yang ramah lingkungan, yang dapat rusak tergantung iklim juga, jadi tidak merusak unsur-unsur tanah karena menggunakan material ramah lingkungan, tapi hasil panennya juga tetap dapat maksimal. Untuk yang keempat adalah pusat pengembangan urban farming. Setelah semua tercukupi tadi, ketika sudah tercukupi, jadilah pusat pengembangan urban farming.
Untuk di daerah Yogyakarta yang sudah menggunakan urban farming, yaitu daerah Niti Prayan. Demikian tadi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, banyak kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.